Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin selama ini bikin banyak dari kita penasaran, yaitu penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, ngapain sih belajar turunan? Atau apa bisa turunan dipakai di dalam dunia nyata? Nah, kali ini kita akan bahas jawabannya, lengkap dengan contoh-contoh yang nyata. Yuk simak videonya. Sebelum kita bahas penerapannya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih turunan itu? Secara sederhana, turunan adalah cara untuk mengetahui kecepatan perubahan suatu hal. Misalnya, jika kamu sedang mengendarai mobil, turunan bisa digunakan untuk mengetahui seberapa cepat kecepatan mobil kamu berubah pada suatu titik tertentu. Kalau di matematika, turunan ini sering digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, kecepatan dan percepatan dalam berkendara. Saat kamu mengendarai mobil, kamu pasti tahu bahwa mobil bisa berjalan dengan kecepatan konstan, tapi kadang juga bisa mengebut atau melambat. Nah, turunan digunakan di sini untuk mengukur kecepatan mobil saat tertentu dan juga percepatan, yaitu perubahan kecepatan mobil dari waktu ke waktu. Misalnya, jika kamu ingin tahu seberapa cepat mobilmu mengubah kecepatannya, turunan akan memberikan jawabannya. Contoh kedua adalah pada pertumbuhan populasi. Misalnya, kamu sedang mengamati pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah. Fungsi pertumbuhan penduduk ini bisa digambarkan dengan grafik. Nah, dengan turunan kita bisa tahu seberapa cepat populasi bertambah setiap tahun. Jika pertumbuhannya makin cepat, artinya ada perubahan yang lebih besar dalam populasi dari waktu ke waktu. Jadi, turunan bisa membantu kita memahami dan merencanakan kebijakan yang lebih baik. 3. Optimasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan turunan lainnya yang keren adalah dalam optimisasi. Misalnya, jika kamu menjalankan bisnis dan ingin mengetahui harga jual yang tepat untuk menghasilkan keuntungan, turunan bisa membantu. Dengan menganalisis turunan dari fungsi pendapatan atau biaya, kamu bisa mencari harga yang memberikan keuntungan terbesar. Ini juga bisa diterapkan dalam penentuan jumlah produksi atau lokasi terbaik untuk membuka usaha. Di bidang arsitektur dan konstruksi, turunan digunakan untuk merancang bangunan yang stabil dan aman. Misalnya, ketika merancang jembatan atau gedung, kita perlu memastikan struktur bangunan tersebut dapat menahan beban dan tekanan dengan cara yang optimal. Dengan menggunakan konsep turunan, para insinyur dapat menghitung distribusi beban dan memperkirakan titik-titik yang rentan terhadap kerusakan. Di bidang kimia, turunan digunakan untuk menganalisis kecepatan reaksi kimia. Misalnya, perubahan suhu bisa mempengaruhi laju reaksi kimia. Dengan menghitung turunan dari fungsi yang menggambarkan reaksi tersebut, para ilmuwan bisa memprediksi bagaimana perubahan suhu akan mempercepat atau memperlambat reaksi. Contoh soal turunan dalam ekonomi. Permintaan suatu produk dalam pasar diberikan oleh fungsi Q atau P sama dengan 120 dikurangi 2P, di mana Q adalah jumlah yang diminta dan P adalah harga produk. Hitunglah elastisitas permintaan saat harga produk adalah P sama dengan 10. Langkah yang pertama adalah menghitung turunan fungsi ini terhadap harga P, itu menjadi E dalam kurung P tutup kurung sama dengan dQ atau P per dP. Jadi E atau P sama dengan D per dP atau 120 dikurangi 2P. Jadi sama dengan min 2. Jadi turunan elastisitas permintaan terhadap harga adalah E atau P sama dengan min 2. Setelah mendapatkan turunan elastisitas permintaan,
kita dapat mencari nilai elastisitas saat harga produk P sama dengan 10, yaitu E atau 10 sama dengan min 2. Jadi, elastisitas permintaan saat harga produk P sama dengan 10 adalah min 2. Contoh soal turunan dalam fisika. Sebuah mobil bergerak sepanjang jalur lurus dengan persamaan posisi sebagai fungsi waktu diberikan oleh X dalam kurung T sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 ditambah 4T, di mana X adalah posisi mobil dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Hitunglah kecepatan mobil pada saat T sama dengan 2 detik. Langkah pertama dalam menghitung turunan pertama fungsi ini terhadap waktu. V dalam kurung T sama dengan dx dalam kurung T per dt. Vt sama dengan d per dt dalam kurung 2t pangkat 3 dikurang 3t pangkat 2 ditambah 4t sama dengan d per dt dalam kurung 2t pangkat 3 dikurang d per dt dalam kurung 3t pangkat 2 ditambah d per dt dalam kurung 4t. Lalu kemudian hasilnya 6t pangkat 2 minus 6t ditambah 4. Setelah mendapatkan fungsi kecepatan Vt sama dengan 6t pangkat 2 dikurang 6t plus 4, kita bisa mencari nilai kecepatan saat T sama dengan 2 detik, yaitu V dalam kurung 2 sama dengan 6 2 pangkat 2 dikurang 6 dalam kurung 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 24 dikurang 12 ditambah 4 sama dengan 16 M per S. Jadi, seperti yang sudah kita lihat, turunan itu sangat penting ya. Ini bukan hanya sekedar rumus matematika yang diajarkan di sekolah, tetapi alat yang sangat berguna untuk memahami dunia di sekitar kita. Dari kecepatan mobil, pertumbuhan penduduk, hingga optimasi dalam bisnis dan teknik, turunan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah yang kompleks. Meskipun pada awalnya turunan terlihat rumit, tetapi dengan melihat penerapannya, kita jadi tahu seberapa penting konsep ini dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan baru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.